Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Mata kuliah Desain dan Hasil Algoritma ya, atau DAA. Nah, ini sudah masuk ke video kelima atau pertemuan kelima, yang berarti 3 pertemuan lagi kalian akan menghadapi ujian tengah semester atau UTS. Ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang linked list atau kalau bahasa Indonesia disebut juga sebagai senarai berantai. Nah, list ya atau daftar kalau bahasa Indonesia ya. Apa itu maksudnya? Jadi list itu kalau dalam pemrograman itu ada dua macam. Yang pertama itu contiguous list dan juga ada linked list ya. Ini yang kita pelajari sekarang. Sedangkan contiguous list itu merupakan list yang bersisian, atau kalau dengan pointer berarti alamat tiap elemen itu akan tersambung ya. Jadi berurutan ya. Walaupun itu nanti ada melangkah 2 atau melangkah 4 ya. Nggak tahu ya. Pokoknya ada beraturan ya. Contohnya adalah pada array satu dimensi. Nah, array satu dimensi kita masuk list ya, tapi list yang contiguous ya, bukan list yang bersambung. Ya. Sedangkan linked list ya, linked list itu merupakan objek yang dihubungkan satu dengan yang lain. Ya. Di mana objek itu merupakan elemen yang digabung menjadi satu kelompok. Ya. Yang disebut juga sebagai struktur, record, vertex, node atau simpul. Ya. Jadi ini kelima kata ini ya artinya sama. Nah, linked list ini sangat membutuhkan peran dari alamat. Karena apa? Linked list ini bisa jadi alamatnya random. Ya. Tidak teratur seperti contiguous list. Nah, berbicara masalah linked list, pasti kita membahas masalah simpul ya. Simpul atau objek tadi ya, ada dua bagian. Yang pertama itu info. Info itu merupakan tempat penyimpanan data. Ya. Nah, info ini bisa bertipe apapun ya, tapi harus sama di setiap listnya. Ya. Bisa integer, bisa karakter atau yang lainnya. Ya. Kemudian link itu penghubung antara satu simpul dan juga simpul lainnya. Ya. Nah, link ini wajib bertipe pointer ya, karena dia mengandung alamat ya. Di sini ada alamat yang menunjuk elemen selanjutnya dari suatu linked list ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dalam perkuliahan ini ya, karena contoh programnya lumayan panjang ya, maka pada penjelasan sintak operasinya ya, langsung dibuat contohnya. Dan kata lain satu sintaks, satu potongan contoh program. Artinya adalah ketika sampai programnya, kalian ketik terus sampai ketemu jadi dari awal program yaitu kata program ya dalam codingan Pascalnya sampai tanda akhir program yaitu n titik ya. Jadi kalau n titik koma atau n saja itu bukan akhir program, tapi kalau n titik itu sudah pasti akhir program ya. Jadi linked list itu ada dua macam. Yang pertama single linked list dan juga ada double linked list ya. Dan juga ada linear linked list, ada juga circular linked list. Cuma yang kita bahas, kita batasi aja yaitu linear linked list ya. Nah, single linked list ini merupakan linked list yang pointernya tunggal ya. Nah, proses pembuatan atau operasinya adalah yang pertama inisialisasi, kemudian ada insert kanan, insert kiri, insert tengah, delete kanan, delete kiri, dan juga delete tengah. Nah, kita contoh single linked list seperti apa. Jadi di sini ada pointer namanya first ya di linked list ini. Jadi linked list itu seperti ini ya bentuknya ya. Linked list itu ada pointer namanya first, yaitu pointer yang menandakan awal linked list, artinya elemen yang pertama ya. Jadi elemen yang infonya 25 ini adalah elemen pertama ya. Kemudian ada info. Nah, ini namanya info itu yang 25, 12, 17, dan 10 ini itu namanya info ya. Kemudian link itu merupakan panah yang menghubungkan antar simpul. Yang panahnya yang lengkung ini ya, yang titik kemudian yang lengkung ini pointer ya. Ini namanya link ya. Kemudian last itu merupakan pointer yang menunjuk simpul yang paling akhir ya, simpul terakhir di linked list ya. Dengan kata lain simpul yang kalau di contoh ini simpul dengan info yang 10 ya. Nah, karena linked list itu wajib ada linknya ya, maka linknya akan dihubungkan dengan null node ya. Null node yang ini kotak kemudian ada silang kayak ini ya. Itu namanya plus ya. Ini namanya null node ya yang silang ini. Oke. Operasi pertama dari single linked list yaitu inisialisasi ya. Inisialisasi itu kalau dalam sintaknya pendekatan simpul barunya sintaknya adalah tipe kemudian nama simpulnya apa sama dengan record ya. Lalu variable info titik 2 sama dengan tipe data infonya apa, silakan bebas. Kalau ini berarti tipenya in ya, integer ya. Lalu variable link titik 2 pangkat, ingat pangkat itu apa, yaitu pointer ya.
pangkat lalu nama simpulnya. Nah, jadi kayak rekursif ya. Ini disebutnya 2 kali. Nama simpul titik koma baru n. Kemudian di bawah tipe ini maksudnya adalah pendeklarasian tipe data baru. Ya. Yaitu tipe data barunya apa? Yaitu nama simpul. Ya. Kemudian var, lalu pointer sekarang, koma, pointer awal, koma, pointer akhir, titik 2, pangkat nama simpul. Artinya adalah pointer yang menunjuk nama simpul. Ya. Kemudian untuk menyimpan simpul baru ke sebuah alamat dengan pointer penunjuk simpul sekarang, maka sintaknya adalah new dalam kurung pointer sekarang. Ya. Kemudian untuk memberi data pada simpul awal, maka sintaknya adalah new pointer sekarang, titik koma, kemudian pointer sekarang, pangkat variable info, titik sama dengan data, datanya apa. Kemudian pointer awal, titik sama dengan pointer sekarang, dan pointer akhir, titik sama dengan pointer sekarang. Maksudnya adalah kita menempatkan posisi awal dan juga akhir itu di pointer yang saat ini, simpul saat ini. Ya. Dia menunjuk simpul saat ini. Nah, ilustrasi seperti ini. Pertama-tama kita membuat simpul ya, simpul seperti ini ya, yang hanya ada info kosong dan juga ada link yang tidak menunjuk apapun ya. Kemudian ada pointer penunjuk simpul saat ini, katakanlah misalnya P ya, P menunjuk simpul yang saat ini ya. Kemudian tahap ketiga kita isi infonya dengan 25, misalnya 25 ya, bebas aja mau berapa, 25. Kemudian kita membutuhkan pointer first dan juga pointer last ya, yang posisinya sama dengan P tadi ya. P itu merupakan pointer yang simpul saat ini ya. Kemudian linknya agar terhubung harus terhubung, maka kita mau nggak mau menghubungkan dengan null node ya. Null node tadi seperti saya bilang yaitu ini ya. Yang ada silang ini. Nah, contoh programnya seperti ini. Nah, jadi di potongan program tepatnya ini untuk potongan program, jadi ini bukan program utuh ya, tapi potongan program. Pokoknya intinya jangan bikin program baru sampai saya bilang bikin program baru untuk program ini seperti itu ya. Jadi di sini ada nama simpulnya misalnya simpul ya, simpul, kemudian infonya namanya info, lalu linknya link, lalu ada counter. Nah, counter ini gunanya apa? Counter ini gunanya nanti kalau misalnya ada penyisipan list baru ya, atau elemen baru ya. Jadi dia menghitung jumlah elemennya. Kemudian P first last, nah first ini penunjuk elemen pertama, last ini merupakan penunjuk elemen terakhir, dan P ini merupakan penunjuk elemen sekarang ya. Nah, terinisialisasinya ya ada new P, pangkat dan info data, first P, last P, counternya jadi 1 karena pasti awal-awalnya ada inisialisasi dulu ya, maka jadi counternya 1 ya. Itu contoh kode untuk inisialisasi ya. Kemudian insert kanan ini ya, artinya adalah menyisipkan simpul baru di bagian kanan list ya. Jadi bagian akhir, dan dilakukan dengan memindahkan pointer simpul sekarang dan akhir ke simpul yang baru ya. Jadi sintaknya ini adalah new pointer sekarang, titik koma, kemudian pointer sekarang, pangkat, variable info, titik sama dengan data, titik koma, kemudian pointer akhir, pangkat, variable link, titik sama dengan pointer sekarang. Ya. Kemudian pointer akhir, titik sama dengan pointer sekarang, titik koma, dan pointer sekarang, pangkat, variable link, titik 2 sama dengan nil. Nah, mungkin agak asing kata nil ini ya. Bukan sesuai nil ya, tapi di sini maksudnya null. Ya. Null. Ya. Jadi dalam pasca itu null itu adalah nil. Tapi artinya agak berbeda dengan null yang kita kenal selama ini ya. Jadi ini katakanlah tadi kita sudah membuat list yang infonya bernilai 25, kemudian kita hubungkan dengan pointer list yang kedua, yaitu yang infonya 12 ini ya. Kita harus menggeser pointer lastnya ini ke elemen yang paling akhir ini, yang di insert ini ya. Dan pointer saat ini juga bergeser ke 12 ini ya, ke list yang infonya 12 ini. Nah, potongan programnya ini contohnya. Jadi ada insert kanan parameternya apa, kemudian new P, P info data, last link P, last P, P link nil. Nah, ini nilnya perhatikan ya. Baru kemudian in counter, artinya adalah counternya ditambah 1 ya. Kemudian insert kiri. Insert kiri ini maksudnya adalah menginsertkan simpul baru pada bagian kiri link list baru yang akan menjadi simpul pertama ya. Nah, dilakukan dengan memindahkan pointer simpul sekarang dan awal ke simpul baru ya. Nah, sintaknya adalah new pointer sekarang, titik koma, kemudian pointer sekarang, pangkat, variable info, titik sama dengan data ya. Pointer sekarang, pangkat, variable link, titik sama dengan pointer awal.
titik koma, kemudian pointer awal titik bersama dengan pointer sekarang titik koma ya. Nah di sini ilustrasinya adalah misalnya ini ya, misalnya sekarang ini kita punya katakanlah list yang mempunyai info 25 ya. Kemudian kita akan menyisipkan list baru dengan info 12 tapi letaknya di sebelah kiri ya. Jadi ingat P-nya pindah ke kiri, kemudian first-nya juga berpindah ke kiri ya. Jadi ini bukan first lagi, tapi yang ini first sekarang. Sedangkan last-nya tetap ya. Jadi tidak ada tidak hubungan dengan null node lagi ya, karena ini bukan insert kanan ya. Nah ini contoh programnya seperti ini ya. Mirip dengan tadi, cuma bedanya tidak ada kata nil lagi ya. Kemudian ada insert tengah. Nah insert tengah ini dia prosesnya lumayan cukup ribet ya, karena dia membutuhkan pointer bantu ya. Nah, insert tengah ini maksudnya adalah menyisipkan simpul baru di antara dua buah simpul yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak mesti tepat di tengah ya. Maksudnya adalah misal di antara 2 dan 4, 1 dan 2 gitu, mohon ditambah yang baru ya. Nah, sintaknya adalah jadi kita butuh pointer bantu ya. Nah, pointer bantu ini gunanya adalah untuk menunjuk simpul yang terletak sebelum simpul baru. Jadi harus diletakkan sebelum simpul baru yang akan disisipkan. Sekarang kemudian titik koma, pointer sekarang pangkat variable input titik 2 sama dengan data ya. Kemudian pointer sekarang pangkat variable link gitu sama dengan pointer bantu ya. Pointer bantunya pangkat variable link ya. Kemudian pointer bantu pangkat variable link titik 2 sama dengan pointer sekarang ya. Nah ilustrasinya seperti ini ya. Apa link list dengan banyak elemen ya. Katakanlah kita mau misalnya ini apa ada list dengan info 22 dan list dengan info 20. Nah di antara 22 dan 20 ini misalnya kita mau nyisip yang infonya 14 ya. Maka caranya adalah untuk pointer bantu katakanlah Q ya. Misalnya Q ya. Q ini menunjuk sebelum 14 yaitu 22 ya. Sebelum 22 kemudian pointer saat ini menunjuk yang 14 ini ya, 14 ini ya. Kemudian linknya akan berubah menunjuk ke 14 ini ya. Kemudian 14 ini juga linknya akan menunjuk yang 20 ini ya, seperti itu. Jadi dia berubah ya, arah pointer linknya ya, berubah. Nah contoh programnya seperti ini. Nah jadi di sini ada pointer bantu katakanlah Q. Nah Q ini harus juga bertipe nama simpul ya, bertipe nama simpul, pointer nama simpul. Kemudian di sini juga ada sintak for i titik sama dengan 2 to posisi min 1. Artinya adalah pointer bantu itu harus dipindahkan sampai ke posisi sebelum elemen barunya ya. Ini memindahkan pointer bantu. Oke. Ini kebalikan dari insert kanan tadi ya. Jadi dia maksudnya dengan menghapus simpul paling akhir pada link list ya. Nah dilakukan dengan menempatkan pointer simpul sekarang di simpul kedua dari kanan ya. Nah sintaknya adalah dispose pointer akhir. Nah, dispose ini maksudnya adalah kita membebaskan penggunaan memori dari pointer. Artinya adalah biarkan pointernya kita hapus ya, pointernya dihapus ya. Kemudian pointernya kita deklarasikan lagi. Jadi pointer akhir harus sama dengan pointer sekarang alamatnya. Jadi dispose ini dia membebaskan dari memori. Nah, ini bedanya variable statis dan variable dinamis. Kalau variable statis kita tidak bisa membuang nilainya. Tapi kalau variable dinamis kita bisa membuang nilainya. Jadi ada istilah dispose ini ya. Kemudian pointer akhir pangkat variable link titik sama dengan nil ya, seperti itu. Ini cukup singkat dengan sintaknya ya. Nah ini contoh programnya. Jadi pertama-tama kita harus memindahkan pointer saat ini ke ke last ya. Last itu artinya adalah pointer penunjuk elemen terakhir. Jadi harus dipindahkan ke situ ya. Setelah dipindahkan, karena last ini akan dihapus dari memori, maka mau nggak mau kita harus memindahkan p-linknya ini ya. P-linknya harus dipindahkan ke pointer akhir. Nah setelah itu, setelah kita pindahkan baru kita hapus pointer lastnya. Setelah dihapus, nah, karena kita tidak bisa langsung ya, last tiba-tiba sama dengan p, tidak bisa ya, karena ini berhubungan dengan pointer ya. Kalau kita langsung aja maka akan menimbulkan kebingungan untuk compiler ya. Oleh karena itu jadinya salah. Makanya perlu namanya dispose, namanya delete ya. Delete ini ada kaitan dengan dispose ya. Walaupun memang makna yang beda, cuma ada kaitannya ya. Jangan lupa untuk menurunkan nilai counternya juga ya. Karena jumlah simpulnya akan berkurang. Kemudian delete kiri. Nah delete kiri maksudnya adalah
menghapus simpul yang paling awal, yang paling pertama yang ada pada link list ya. Nah, caranya adalah tempatkan pointer simpul sekarang di simpul pertama ya. Jadi sintaknya adalah pointer sekarang titik sama dengan pointer awal titik koma, kemudian pointer awal titik sama dengan pointer sekarang pangkat dot variable link ya, titik koma. Baru kemudian kita membebaskan pointer sekarang ya. Jadi dispose pointer. Dan kata programnya lumayan pendek ya, jadi tidak terlalu panjang. Kemudian delete tengah. Nah, delete tengah ini maksudnya adalah menghapus simpul yang terletak di antara dua simpul yang sudah ada sebelumnya. Nah, delete tengah ini sama halnya dengan insert tengah, dia juga butuh pointer bantu. Ya. Di mana pointer bantunya ini akan diletakkan pada simpul yang terletak di simpul kanan, ya, artinya di sebelah kanan. Kalau insert tadi kan di kiri ya, tapi kalau delete ini dia di kanan, ya, letaknya di kanan. Nah, pointer simpul sekarang itu akan diletakkan di simpul kiri, jadi dia saling berimbang. Ya. Yang dihapus cukup simpul yang ada di tengah-tengah itu aja. Ya. Jadi sintaknya adalah pointer bantu titik sama dengan pointer sekarang pangkat dot variable link pangkat dot variable link. Jadi kan dua kali inputnya, dua kali inputnya. Kemudian dispose pointer sekarang pangkat dot variable link ya. Kemudian pointer sekarang pangkat dot variable link titik sama dengan pointer bantu. Ya. Jadi pointer bantu ini hanya dipakai sementara aja. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di tengahnya ada parameter yaitu posisi penghapusannya di mana. Ya. Jadi kita akan memindahkan pointer P-nya ini ke sebelum ini ya, sebelum elemen akan dihapus ya. Kemudian Q-nya dia akan otomatis ditempatkan di setelah ini ya, setelah elemen yang dihapus ya. Makanya ini P, ini Q ya. Ada elemen yang akan dihapus, dia akan kayak istilahnya mengkeremek ya, maksudnya ngekeras gitu ya, ngekeras pointer yang akan dihapus ya. Jadi kayak mesin hidrolik gitu ya, dia akan ditekan terus sampai akhirnya hancur. Nah, ini contoh dari potongan program untuk menampilkan link list itu, jadi biar bisa dibaca oleh kalian caranya bagaimana ya. Nah, ini contoh program utamanya ya, silakan nih diketik, ini ada beberapa part ya. Ini bagian keduanya, ketiga, keempat ya, ini baru yang menu keduanya, dan ini part terakhir. Nah, part terakhirnya sudah entity, maka inilah akhir dari program single link list ya. Nah, untuk link list yang selanjutnya silahkan kalian buat file program baru ya. Ini sudah, kalau mau dijalankan ini sudah boleh ya, karena ini sudah ketemu tanda akhir programnya, yaitu n titik, bukan n titik koma atau n yang polos yang tidak ada akhirannya ya, tapi n titik. Oke, selanjutnya adalah double link list. Nah, double link list ini merupakan link list dengan pointer yang ganda, artinya panah yang berbalik. Jadi linknya itu ada dua, yaitu yang kiri dan juga yang kanan. Dimana yang kiri itu menunjuk elemen yang sebelumnya, sedangkan yang kanan itu sama seperti link yang tadi menunjuk elemen selanjutnya ya. Jadi yang kiri itu dinamakan juga sebagai link pref, yaitu link yang berisi alamat simpul sebelum simpul bersangkutan. Lalu yang kanan itu namanya link next ya. Next itu ya sama kayak link tadi yang biasa, merupakan pointer yang isinya alamat simpul setelah simpul bersangkutan ya. Proses pembuatan dari double link list ini sama dengan single link list ya. Jadi operator ada 8 ya. Cuma yang bedanya adalah algoritmanya, karena dia melibatkan dua pointer, dua link. Nah, contohnya kayak gini. Nah, untuk double link list maka akan ada dua null node ya. Null node yang pertama itu sebelum elemen pertama, sedangkan null node yang kedua itu setelah elemen terakhir ya. Nah, jadi first-nya merupakan awal dari link list sama dengan tadi ya. Jadi pointer ini tidak mesti menunjuk info ya, bisa juga menunjuk linknya boleh, nggak apa-apa ya. Masih dalam satu simpul ya. Ini kan satu simpul itu kan. Jadi bukan cuma 25 aja, tapi semua baik link pref, info maupun link list itu merupakan satu simpul ya. Selama masih satu simpul aman-aman aja ya. Baik, infonya sama kayak tadi 25, 12, 17, 10 itu namanya itu. Kemudian link, nah link itu panah yang menghubungkan antar simpul baik sebelum maupun setelah ya. Kemudian last seperti tadi pointer yang menunjuk simpul terakhir ya, yaitu simpul dengan info yang bernilai 10 ya.
Nah, simpul pertama dan terakhir itu selalu dihubungkan dengan null node ya. Jadi simpul pertamanya untuk link pref-nya itu dihubungkan dengan null node, sedangkan untuk simpul terakhir link next-nya dihubungkan dengan null node ya, seperti itu. Jadi ada dua null node ya. Untuk inisialisasinya ya agak berbeda sedikit dengan yang tadi ya. Walaupun tahapnya sama tapi sintaknya berbeda ya. Jadi untuk nama simpulnya itu deklarasinya adalah variable link pref, lalu variable info, dan variable link next. Ingat, link pref dan link next itu harus sama-sama merupakan pointer dari nama simpul ini. Kemudian untuk pointer sekarang, pointer awal dan pointer akhir sama dengan tadi ya, yaitu pointer nama simpul. Nah, kemudian penyimpanan simpul baru juga masih sama kayak tadi ya, tidak berubah. Kemudian untuk memberikan data pada simpul awal ya, sintaknya mirip dengan tadi, cuma yang beda adalah ini yang bawa yang dua baris akhir ini ya. Jadi pointer sekarang pangkat dan variable link pref harus diisi dengan nil. Kalau tidak nil maka dianggap sebagai string link list ya. Kemudian pointer dan jadinya tidak dipakai link pref ini. Makanya untuk menggunakannya istilah dengan nil. Ya. Kemudian pointer sekarang pangkat dan variable link next sama dengan titik sama dengan nil. Ya. Ini yang membedakannya ya, dengan yang tadi. Nah ini ilustrasinya. Jadi pada tahap pertama dan kedua, yang tahap pertama kita bikin link list yang kosong atau simpul kosong. Yang infonya kosong, kemudian link pref dan link next juga belum menunjuk apa-apa ya. Kemudian ada pointer P ini yang menunjuk simpul yang nah kemudian baru di tahap ketiga kita isi katakanlah infonya misalnya 25 ya. Nah sekarang pointer first dan pointer lastnya akan menunjuk simpul saat ini ya. Nah karena link pref dan link next tadi belum menunjuk apa-apa, maka link prefnya harus menunjuk null node ya, null node. Kemudian lastnya juga harus menunjuk bukan last apa nih, nextnya juga harus menunjuk null node ya, karena ini dua ujung, makanya harus menunjuknya dua kali ya, seperti itu. Nah ini contoh programnya ya. Nah jadi tetap ada counter ya, cuma bedanya kalau sekarang saya nyebutnya link pref itu adalah left karena letaknya sebelah kiri, sedangkan link next itu saya sebut sebagai right karena itu ada di sebelah kanan ya. Nah ini yang membedakannya. Left-nya diisi dengan nil, right-nya diisi dengan nil, dan counter-nya sama aja ya, counter sama aja, tidak berubah. Jadi yang 4 baris pertama ini sama ya, dan juga counternya, yang beda cuma yang di tengah-tengah ini aja, ya. Yang dua baris menjelang akhir ini. Kemudian insert kanan, nah insert kanan di link list itu sintaknya cukup berbeda juga dengan insert kanan pada string link list ya. Dan yang membedakan mana? Yang awal sama, yang juga sama, yang juga sama, ya. Nah, yang membedakan adalah ini ya. Pointer sekarang variable link pref itu harus menunjuk elemen sebelumnya, ya, atau simpul sebelumnya. Sedangkan pointer akhirnya, ya, itu diisi dengan pointer sekarang, ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian pointer sekarang ya wajib menunjuk null node atau dalam notasi Pascal-nya adalah nil. Seperti itu. Nah, contoh programnya ini ya. Sambungan ya tadi ingat sambungan tadi bukan file programmer ya, tapi sambungan dari file program yang kedua. Kemudian insert kiri. Nah, insert kiri ini mirip dengan tadi ya, definisinya sama. Yang beda adalah nah ini ya. Pref-nya itu harus menunjuk pointer sekarang, kemudian pointer sekarang juga sama. Nah, yang berbeda ini juga ya. Jadi bukan ya, pointer sekarang pointer sekarang variable link next-nya harus menunjuk pointer yang awal. Jadi harus menunjuk ke sini ya. Menunjuk ke sini, dan pointer sekarangnya itu harus menunjuk dengan null node atau nil ya. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Program tepatnya ya. Nah, insert tengah ini agak ribet ya, lebih ribet dibandingkan link list karena dia ada pointer bantunya dan juga ada dua link ya, dimana next yang ini dia menunjuk pointer yang sekarang dan pref yang baru ini menunjuk yang sebelumnya ya. Kemudian next yang saat ini menunjuk yang setelahnya, kemudian pref yang setelahnya menunjuk yang saat ini ya. Jadi agak ribet dikit ya kodenya. Ini sintaknya saya akan baca sendiri ya. Nah, ini contoh programnya ya. Sama dengan tadi, mirip dengan tadi, bukan sama dengan mirip dengan tadi ya.
Yang beda apa? Yang beda paling ada left juga right. Kemudian delete kanan. Nah, delete kanan ini dia maksudnya sama dengan tadi ya. Nah, jadi tapi bedanya di dispose adalah variable link next-nya yang di dispose ya, bukan pointer saat ini atau pointer akhirnya ya, tapi pointer link next-nya yang di dispose ya. Nah, ini contoh programnya ya, contoh potongan programnya untuk delete kanan. Kemudian delete kiri ya, mirip dengan tadi ya. Yang di dispose adalah link graph-nya ya. Bukan pointer saat ini, tapi link graph-nya ya. Nah, contoh programnya ini ya. Nah, di sini ya agak perlu dihati-hati ya. Kalau kontennya tidak sama dengan 1, maka yang di dispose adalah first left-nya ya, first left-nya. Sedangkan kalau tidak sama kalau sama dengan 1, maka yang di dispose bukan first left, karena first left-nya tidak menunjuk apa-apa ya, makanya tidak boleh di dispose ya, atau menunjuk makanya di dispose adalah first-nya ya, first baru kemudian first-nya di sini dengan nil. Itu kalau counternya tidak sama dengan 1. Nah, itulah fungsi variable counternya ya. Kemudian dari tengah, nah dari tengahnya agak berbeda dengan dari tengah di sini link list tadi ya. Jadi tidak ada pointer bantu ya, karena sudah ada banyak type pointer di situ, makanya tidak perlu lagi nama pointer bantu. Kita cukup memindahkan pointer simpul sekarang ke simpul sebelum simpul dihapus ya. Gitu. Nah, ini contoh programnya, jadi tidak ada lagi pointer Q ya. Tidak perlu lagi pointer bantu karena sudah diwakili oleh link ya, link dari link left dan juga link right dari listnya ya. Nah, ini contoh program penampil dari link listnya. Nah, yang berbeda hanya panahnya aja ya. Kalau tadi kan panahnya cuma ke kanan, kalau ini panahnya bolak-balik kiri kanan ada ya. Nah, untuk program utamanya sama itu dengan program utama link list. Jadi cukup copy paste saja potongan program utama itu ke W link list ya. Sama persis ya, tidak ada perbedaan. Sampai sini dulu materinya ya, jadi lumayan banyak materinya untuk yang kali ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada yang bingung silahkan tinggalkan komentar ya, jangan lupa di subscribe, di like ya. Saya Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam budi luhur.